Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajaa. Kita telah sampai kepada tanbihun tanbih, peringatan. Innama hanya saja atal musannifu mendatangkan siapa musannif awalan pertama kalinya bidzikril arkanil islami wal iman dengan menyebutkan rukun-rukun Islam dan iman li'annahu karena sesungguhnya rukun-rukun iman dan Islam itu azimul mauqi, itu sangat besar posisinya di dalam agama. Wa qadishtamala dan sungguh telah mencakup apa rukun iman dan Islam telah mencakup ala jami'i wadhaifil ibadati dhahirati wal batinah, telah mencakup atas seluruh tugas-tugas ibadah baik yang zahir maupun yang batin. Qala al-Jafriyu, berkata siapa Imam Al-Jafri, beliau mengatakan wayuk bahu dan dianggap buruk, wayuk bahu dan dianggap buruk bil akil dengan orang yang akal, orang yang berakal itu akan dianggap buruk. Ayus ala ketika dia ditanya an arkanil Islam tentang rukun-rukun Islam wal iman dan tentang rukun-rukun iman, fala yaruddu jawaban, akan tetapi dia tidak bisa memberikan jawaban. Wa huwa yaz'umu, sementara dia mengaku annahu muslimun wa mu'minun, dia adalah seorang muslim dan mukmin. Oleh karena orang yang berakal itu akan dianggap buruk ketika dia ditanya tentang rukun iman dan Islam tidak bisa menjawab, dia akan dianggap buruk, maka musannif mendatangkan penjelasan-penjelasan tentang rukun-rukun iman dan Islam didahulukan daripada yang lainnya. Intaha, selesai. Perkataan siapa? Al-Jafriyu. Wa huwa adapun rukun iman dan Islam itu ma'khudun, itu diambil min hadithi Sayyidina Jibril, daripada hadisnya Sayyidina Jibril alaihi salam, kama fil arba'in, sebagaimana yang telah tertulis di dalam kitab Arba'in lin Nawawi milik Imam An-Nawawi. Qala rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi beliau mengatakan an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, baina nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami duduk di sisi Rasulullah, zata yaumin, pada suatu hari, tiba-tiba tola'a, muncul alaina, atas kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab, yaitu yang sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ri, yaitu sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat alaihi atasnya atharus safar, yaitu bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenalnya minna dari kami ahadun, seorang pun dari kami tidak mengenalinya. Hatta jalasa ilan nabi, sampai dia duduk kepada Nabi. Fa'asnada rukbataihi, kemudian dia menyandarkan dua lututnya ila rukbataihi, kepada dua lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi, dan dia meletakkan dua telapak tangannya ala, di atas, fakhidaihi, di atas dua pahanya Nabi. Wa qala, dan laki-laki tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam,
beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-Islamu, adapun Islam itu adalah antashhada, engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau berhaji ke Baitullah, in istata'ta, jika kamu mampu, ilaihi, menuju ke Baitullah, sabilan, melakukan perjalanan. Jika engkau mampu melakukan perjalanan ilaihi, kepada Baitullah. Qala, maka laki-laki tadi berkata, sodaqta, engkau benar. Fata'ajjabna lahu, maka kami, kata Umar, kami kagum, heran lahu terhadap laki-laki tadi. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya kepada Nabi dan dia membenarkan Nabi. Qala, laki-laki tadi berkata lahu kepada Nabi, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Qala, maka Nabi menjawab, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir, baiknya takdir dan buruknya takdir. Qala, maka laki-laki tadi berkata, sodaqta, engkau benar. Qala, maka laki-laki tadi berkata, fa akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, maka Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau tarahu, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Qala, maka laki-laki tadi berkata, fa akhbirni anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang sa'ah, hari kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya Nabi dan Jibril itu sama-sama tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qala, maka laki-laki tadi berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha, beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya hari kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antara, dan engkau akan melihat al-jufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan, engkau akan melihat, yaitu orang-orang yang tidak memakai alas kaki, telanjang, miskin, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berbangga di dalam tingginya bangunan mereka. Thumma qala, thumma, kemudian intolaqa, laki-laki tadi pergi. Falabitha malian, kemudian Nabi diam sebentar. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya Umar, kepada Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu, maka aku menjawab, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala,
Maka Nabi menjawab, fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum, dia mendatangi kalian. Yu'allimukum, dia mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qauluhu, dan adapun perkataannya Umar, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, ai maksudnya adalah wada'ar rajul, laki-laki tadi meletakkan kaffaihi, dua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'ala dzalika, dan seorang tadi melakukan hal itu, melakukan dua telapak tangannya diletakkan kepada dua pahanya Nabi. Laki-laki tadi melakukan hal itu lil istinas, itu karena kedekatan, bi'tibari ma bainahuma, dengan memandang hubungan antara keduanya, yaitu Jibril dan Nabi. Minal ungs, daripada keharmonisan, fil asli, pada asalnya, hina ya'tihi bil wahyi, ketika Jibril datang kepada Nabi dengan membawa wahyu. Waqad ja'a musarrahan, dan sungguh hadis ini telah datang musarrahan, hal dalam keadaan dijelaskan, bihadza, dengan penafsiran ini, fi riwayatin Nasa'i, di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, min hadits Abi Hurairah wa Abi Dzar, daripada hadisnya Abi Hurairah dan hadisnya Abi Dzar. Haditsun, satu hadis, qala, beliau berkata, wada'a yadaihi, laki-laki tadi meletakkan dua tangannya, ala rukbatayin Nabi, di atas dua lututnya Nabi. Jadi ini hadis mentafsirkan hadis. Hadisnya riwayat Muslim tadi ditafsirkan dengan hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Wa qauluhu, dan adapun perkataannya Jibril, fa akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku tentang ihsan, yakni bihi al-ikhlaso, yakni Jibril memaksudkan bihi, dengan ihsan itu adalah ikhlas. Yang dimaksud malaikat Jibril dengan ihsan itu adalah ikhlas. Wa yajuzu, dan boleh, ayaknia, memaksudkan siapa Jibril bihi, dengan ihsan, itu adalah ijadatul amal, yaitu melakukan amal dengan baik. Wahada tafsir ini, ijadatul amal, itu akhassu, itu lebih khusus, minal awal, daripada yang pertama, yaitu ikhlas. Wa qauluhu, dan adapun perkataan Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Hadza, adapun perkataan Nabi ini itu min jawami'i kalimihi, itu termasuk kalimat-kalimat yang singkat akan tetapi padat maknanya. Jawami'il kalim itu adalah kalimat-kalimat yang singkat akan tapi padat maknanya. Li'annahu, karena perkataan Nabi ini itu syamala, itu mencakup maqamal musyahadah, maqam musyahadah, wa maqamal muraqabah, dan maqam muraqabah, yaitu maqam menyaksikan Allah dan maqam merasa diawasi oleh Allah. Bayanu dzalika, bayan penjelasan perkataan Nabi, wa idahuhu, dan penjelasannya dzalik adalah lil abdi, anna lil abdi, bahasanya seorang hamba itu memiliki
fi ibadatihi di dalam ibadahnya memiliki salasata maqamat, yaitu 3 tingkatan. Al-awalu, tingkatan yang pertama adalah ayyaf'alaha, hamba tadi melakukan ibadahnya alal wajhi, sesuai dengan cara alladzi yang yaskutu menjadi gugur ma'ahu bersama cara tadi thalabu syar'i, menjadi gugur apa thalabu syar'i, yaitu tuntutan syariat. Nah, bagaimana gambaran ibadah yang gugur dari ibadah tadi, tuntutan syariat? Yaitu bi antakuna, dengan sekira adanya ibadahnya tadi itu mustawfiyatan lisyuruti wal arkan, yaitu ibadahnya tadi sudah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Wasani, yang kedua, tingkatan yang kedua adalah alaha, hamba tadi melakukan ibadahnya tadi kadzalika, yaitu seperti yang pertama. Wa qadistaghraqa, dan sungguh dia telah tenggelam fi biharil mukasyafah, di dalam lautan mukasyafah, hatta, sehingga ka'annahu, seolah-olah dia itu yarallah, dia melihat Allah di dalam ibadahnya. Wa hadza, adapun tingkatan yang kedua ini itu adalah maqamuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tingkatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan sejuk pandangan mataku itu di dalam salat. Wa tsalitsu, yang ketiga adalah alaha, hamba tadi melakukan ibadahnya kadzalika, seperti yang pertama tadi. Wa qad ghalaba alaihi, dan sungguh telah menguasai atas hamba tadi annallaha ta'ala yushahiduhu, bahasanya Allah itu menyaksikannya. Wa hadza, adapun tingkatan yang ketiga ini adalah maqamul muraqabah, yaitu tingkatan muraqabah. Tingkatan muraqabah. Fa qauluhu, adapun perkataan Nabi, fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah, itu adalah nuzulun, turun, an maqamil mukasyafah, daripada maqam mukasyafah turun ila maqamil muraqabah, yaitu turun kepada maqam muraqabah. Jadi tingkatan yang tertinggi itu adalah maqam mukasyafah, yaitu seolah-olah hamba tadi melihat Allah di dalam ibadahnya. Kemudian setelah ini maqamnya adalah maqam muraqabah, yaitu hamba tadi merasa dilihat oleh Allah SWT di dalam ibadahnya. Fa'ilam ta'budhu, maksudnya adalah fa'ilam ta'budhu, jika engkau tidak bisa beribadah kepada Allah, wa anta min ahli ru'yah, sedangkan engkau adalah termasuk ahli melihat Allah, fa'budhu, kalau tidak bisa melakukan hal itu, maka beribadahlah kamu kepada Allah, wa anta bihaitsu, sedangkan engkau dengan sekira tak taqidu, engkau meyakini annahu yaraka, bahasanya Allah itu melihatmu. Fakulun, maka tiap-tiap minal maqamati tsalatsah, daripada 3 maqam tadi, 3 tingkatan tadi, itu ihsanun, itu adalah ihsan, maqam ihsan. Illa, hanya saja, annal ihsan, bahasanya ihsan, alladzi huwa, yang mana ihsan tadi itu adalah syartun, syarat fi sihhatil ibadah, di dalam sahnya ibadah. Innama huwal awal, itu adalah yang pertama. Li'annal ihsan alladzi huwa fil akhiraini, karena ihsan, yang mana ihsan itu berada pada 2 tingkatan yang terakhir, itu min sifatil khawas, itu termasuk daripada sifatnya orang-orang
khusus, wa yata'adzaru min katsirin, dan dua tingkatan yang terakhir ini itu sulit digapai min katsirin daripada kebanyakan orang. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.